Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Langsung saja, saya Yulina Frianti, dari kelompok 8. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai sistem saraf. Langsung saja, yang akan kelompok kami paparkan yaitu mengenai pengertian dan fungsi, kemudian komponen sistem saraf mencangkup otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Yang ketiga, gangguan pada sistem saraf, dan yang keempat, sistem saraf pada hewan vertebrata. Langsung saja ke pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu sistem yang mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf ini adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf. Fungsi dari sistem saraf diantaranya untuk mengkoordinasikan setiap gerakan tubuh, menerima informasi atau rangsangan berupa perubahan yang terjadi di lingkungan melalui reseptor, tempat berpikir, serta pusat kesadaran. Yang keempat, mengendalikan aktivitas tubuh dan mengatur kerja organ tubuh. Sistem saraf mempunyai 3 komponen. Yang pertama, sel saraf atau neuron. Yang kedua, sistem saraf pusat mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi. Langsung aja ke yang pertama, yaitu sel saraf atau neuron. Ini merupakan unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat disebut ganglion, sedangkan yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Sel saraf ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Struktur sel saraf atau struktur neuron seperti yang dilihat dari gambar, di dalamnya itu terdapat dendrit, badan sel, akson, sel squamous, kemudian nodus Ranvier, dan akson terminal. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan bagian dari sel saraf yang berukuran pendek dan bercabang-cabang, yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Yang kedua, badan sel. Badan sel itu disebut sebagai perikaryon, yang berfungsi untuk memproses rangsangan. Badan sel ini juga mengandung badanisel sebagai alat sintesis protein. Yang ketiga, akson. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan menuju sinapsis dan diselubungi oleh selubung mielin. Ujung awal akson disebut akson hilok, dan ujung akhir dari akson ini disebut akson terminal. Sel squamous merupakan sel glia atau penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Selanjutnya yaitu nodus Ranvier atau celah yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Sinapsis berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Neuron berdasarkan bentuknya, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, sistem saraf multipolar. Sel saraf ini kebanyakan ditemukan pada saraf motorik dan interneuron. Bentuknya seperti yang telah dipaparkan tadi, yaitu di sebelah sisinya terdapat penjaluran akson.
Yang kedua, sistem saraf bipolar. Sel saraf ini kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Bentuknya itu badan sel terletak di tengah, sedangkan sisi kanan kirinya terdapat penjuluran akson. Tapi penjuluran ini tidak terdapat serbung myelin. Yang ketiga, sistem saraf unipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Bentuknya hampir sama dengan sistem saraf bipolar, yaitu badan sel terletak tengah dan sisi kanan kirinya terdapat penjuluran akson dengan adanya serbung myelin. Lanjut ke neuron berdasarkan fungsinya, yaitu terbagi menjadi 3, neuron sensoris atau aferen, neuron motorik atau eferen, dan interneuron. Neuron sensoris yaitu neuron atau sel saraf yang menghantarkan rangsangan dari alat indera yaitu mata, hidung, lidah menuju sistem syaraf pusat. Neuron motorik atau eferen merupakan sel saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem syaraf pusat menuju efektor atau penanggap rangsangan. Dan interneuron terdiri atas 2 macam. Yang pertama, konektor untuk menghubungkan sel-sel yang sejenis, dan saraf aduktor yang menghubungkan antar neuron sensoris dan motorik. Bentuknya itu, kalau neuron sensorik panjang, dendritnya panjang dan aksonnya pendek. Saraf interneuron dendritnya panjang dan aksonnya juga panjang dan ada pula yang pendek. Untuk sel saraf motorik dendritnya panjang dan aksonnya juga panjang. Kita lanjut ke mekanisme penghantaran impuls. Dalam sel saraf terjadi penghantaran impuls secara konduksi. Apabila tidak ada rangsangan, maka sel tersebut atau sel saraf ini dalam keadaan istirahat atau polarisasi. Dalam keadaan ini, sel saraf tidak menghantarkan impuls. Membran luar sel saraf bermuatan positif karena kelebihan kation atau Na+. Dan membran dalam sel bermuatan negatif karena banyak ion K+ yang keluar dari akson. Keadaan ini disebut polarisasi. Ketika ada rangsangan, neuron itu melakukan depolarisasi, yaitu pengembalian muatan, sehingga dengan meningkatkan permeabilitas membran dapat memasukkan ion Na+ itu. Yang ketiga, depolarisasi akan menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Jadi terjadi penghantaran impuls. Yang keempat, perpindahan daerah polarisasi daerah yang telah dilewati impuls akan memulihkan muatannya dengan melepaskan ion K+. Sel saraf yang telah melewati impuls akan mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka terhadap rangsangan karena sedang melewati masa pemulihan. Hasil dari penghantaran dan pengolahan impuls pada sistem syaraf menghasilkan reaksi atau gerak yang disebut efektor. Ya, sekian saja materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melinda dan Nur Hasanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.